Ibu mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kepentingan nilai-nilai kebajikan Ibu? Ya, di dalam mengambil keputusan seperti yang saya sampaikan tadi, saya menerima siswa inklusif. Terus di segi lainnya kami tidak punya kemampuan untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus tersebut, sehingga kami menerima siswa tersebut. Mau tak mau kami harus belajar, khususnya guru ya, mana tahu ada pelatihan dari dinas. Jadi harapan kami yaitu membekali guru dengan pendidikan inklusif tersebut gitu. Jadi kami menerima siswa tersebut awalnya. Jadi siswa yang inklusif ini memang ada ya Bu ya, di sekolah Ibu. Lalu ada pun ya langkah-langkah Ibu sudah Ibu tempuh tadi ya Bu ya. Nah selanjutnya bagaimana yang paling terpenting atau efektifnya pengambilan keputusan Ibu ini yang efektif sekali Bu? Seandainya nanti belum ada dari dinas pendidikan ataupun yang lain, nah si siswa ini memang harus kita pembelajarannya harus sama dengan yang lain. Jadi yang efektif dulu ya Bu, yang terutama Ibu lakukan. Pertama, kami menerima siswa tersebut, masukkan siswa tersebut ke dalam lokal. Jadi kami mengatakan kepada guru yang mengajar, kebetulan anak tersebut kelas 1. Jadi anak tersebut dibimbing secara khusus dulu karena kita tahu kemampuan dia. Jadi anak tersebut mungkin dipulangkan agak lambat dari temannya gitu. Setelah itu tidak juga ada perubahan, maka kami melakukan pemanggilan orang tua. Terus anak tersebut memang karena dia berkebutuhan khusus lambat belajarnya, penerimaan pembelajaran dia lambat. Setelah itu komunikasi juga tidak lancar dengan dia. Jadi kami lakukanlah pemanggilan orang tua, tapi orang tua memang agak keberatan gitu, karena dia berharap anaknya itu sama dengan teman-temannya yang lain. Akhirnya kami adakanlah itu tes asesmen awal, diagnosis awal ya. Jadi identifikasilah siswa tersebut bahwa dia termasuk dia termasuk siswa yang tingkat kemampuannya di bawah rata-rata. Jadi setelah hasil tes diagnostik tersebut kami lihatkan kepada orang tua, ternyata orang tua menerima. Akhirnya kami mengusulkan atau menyarankan kepada orang tua bahwa orang tua membawa anaknya tersebut ke psikolog. Jadi kalau kami mendapat surat dari psikolog tentang anak tersebut, sehingga kami bisa memasukkan data anak tersebut ke Dapodik. Jadi kalau anak tersebut sudah jelas dia berkebutuhan khusus, maka dia nanti bisa untuk ANBK dia tidak ikutkan. Itu akhirnya ya, akhirnya. Jadi dari awal kami mendata anak-anak yang tersebut, anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Berarti sudah ada Ibu lakukan langkah-langkah untuk siswa kita ini tadi Ibu ya. Terus tantangan yang terberat bagi Ibu rasanya untuk menghadapi tantangan dari sekolah, tantangannya dari siswa ini untuk sekolah, untuk majelis guru, menurut Ibu yang terberatnya yang mana? Tantangan yang paling terberat kalau guru itu menerima, ya mau tak mau itu tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Cuman anak tersebut yang tidak bisa dibimbing sama sekali, sebab dia dia harus membutuhkan guru yang khusus sekali atau menangani anak tersebut, sehingga guru
Cuman yang tantangan terbesar sekali dari orang tua. Orang tua ini menginginkan anaknya seperti anak normal. Sementara dilihat dari fisiknya ini sudah nampak gitu bahwa anak tersebut autis gitu. Cuman karena orang tua ini ngotot untuk menyekolahkan anaknya di sekolah sini, kami mau tak mau menerima anak tersebut. Jadi kami itulah suruh lah ya tantangan yang kami hadapi. Sehingga kami kalau mau anak bapak sekolah di sini, anak bapak harus dibawa ke psikolog karena nanti kalau bertahan seperti itu nanti rapor pendidikan kita akan merah gitu. Karena anak itu tidak lancar untuk komunikasi dan membaca aja dia tidak bisa. Berarti sangat-sangat mempengaruhi sekali kepada pendidikan, Ya, pendidikan dan rapor pendidikan. Ya, kalau anaknya. Sebenarnya betul-betul dilema ya, Bu, Ya, dilema ini. dilema. Kalau kita izinkan dia di negeri sekolah yang mungkin alangkah baiknya untuk jangka panjangnya dia masuk ke sekolah khusus. Lebih banyak bermanfaat paradigma jangka panjangnya. Iya. Berarti kan Bu, dalam jangka panjang sebaiknya kan ke SLB ya. Karena penanganannya lebih khusus, lebih baik kepada kemampuan anaknya. Betul dilema ya. Jadi dalam penanganan ini apakah misalnya ada kasus dilema etika lain atau dalam kasus ini apakah itu perlu ada waktu khusus atau pas saat ada masalah langsung ditangani seperti itu? Pas ada masalah waktu itu langsung ditangani. Kan waktu dia mendaftar tuh, jadi kan sudah kelihatan anak tersebut. Tapi memang pihak guru, pihak sekolah tuh agak keberatan menerima. Cuman karena orang tua itu ngotot untuk menyekolahkan anak di sini, mau tak mau kami menerima. Kami sudah menyarankan dia sekolah di SDLB karena cucunya dia sekolah di sana. Cuman karena orang tua bersikeras untuk menyekolahkan anaknya di sini, mau tak mau kami menerima. Jadi yang memang dilema bagi kami untuk menerima anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Bisa dikatakan Ibu langsung dan saat terjadinya masalah jika langsung mendapatkan penanganan langsung dihadapi ya Bu ya. Kemudian dari kasus yang Ibu hadapi dilema itu atau kasus dilematika yang lainnya, kira-kira faktor apa yang bisa mempermudah Ibu membantu dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika? Kalau faktor yang membantu itu pihak dinas pendidikan itu, karena kita itu ada di dinas himbauan bahwa menerima siswa inklusif. Jadi himbauan dari dinas itu yang membuat kami tidak bisa menolak anak tersebut, sehingga mungkin kami beranggapan nanti kalau kami menerima anak tersebut mungkin ada solusinya nanti dari dinas. Mana tahu kita diberi pembekalan, guru diberi pembekalan untuk menghadapi siswa inklusif tersebut. Ya. Bisa jadi nanti kita didatangkan guru yang memang khusus itu ya Bu ya. Iya, bisa jadi. Jadi faktor yang mendukung menurut Ibu tuh berarti dinas pendidikan. Iya, dinas pendidikan. Kemampuan gurunya itu bagaimana itu Bu? Orang tua. Kalau kemampuan guru untuk membimbing anak secara khusus, kalau anak itu umpamanya dia di bawah rata-rata mungkin bisa lah, umpamanya dengan rajin dia belajar, dengan banyak latihan. Kalau anak-anak yang umpamanya di bawah rata-rata bisa secara lama-lama dia umpamanya temannya bisa mengerjakan 10 atau 9, mungkin dia bisa mengerjakan 3 atau 4. Tapi kalau ada ini satu anak yang saya katakan yang tadi, yang dilema sekali saya menerima itu anak yang dari diri fisiknya udah nampak gitu bahwa dia itu berkebutuhan khusus sekali, ya termasuk itu anaknya autis itu. Cuman karena orangnya saya katakan tadi orang tuanya ngotot sekolah di sini, ya kami terima dengan kekurangan, dengan paradigma kasihan ya. Bukan memprioritaskan jangka panjang dan jangka pendek. Karena Kasihan lebih baik ya. Di sekolah yang memang benar-benar pembelajaran Tapi kan orang tua tidak menerima
begini, alasan orang tua menyekolahkan anaknya di sini, sebetulnya orang tua tahu kekurangan anaknya, cuman orang tua ingin anaknya ini bergaul dengan teman-temannya yang seusianya yang normal, sehingga mungkin karakternya atau wataknya nanti akan terbentuk, mentalnya juga akan terbentuk, berlambat-lambat laun dia bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, anak-anak normal tersebut. Jadi itu harapan orang tuanya. Nah, dia masih kecil, itu harapan. Kami pun memahami yang harapan orang tua tersebut. Jadi bisa masuk akal. Bisa disimpulkan tuh faktor pendukungnya dinas pendidikan, orang tua, guru dan kerjasama. Iya, kerjasama. Mungkin dari masalah dilema etika yang Ibu hadapi itu kira-kira pengalaman apa yang dapat Ibu ambil dalam Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalamannya yang saya ambil, pelajaran yang bisa Ibu ambil. Pelajaran yang bisa diambil ya, kita memperlakukan semua anak itu sama, walaupun dia berkebutuhan khusus, kita memberikan haknya itu dengan sama. Jadi kita memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada siswa walaupun dia berkebutuhan khusus. Jadi termasuk gini ya Bu ya, pengambilan keputusan yang pertama tadi, yang telah kami pelajari modul yaitu berpihak kepada siswa. Iya. Kita selaku pendidik ya, jadi kita memberikan hak-hak yang diterima oleh anak kita karena dia wajib belajar gitu. Dia maunya sekolah di sini, terus kita keberatan, tentu kita tidak mementingkan anak. Jadi dalam apa ya, kurikulum merdeka kita harus memerdekakan anak. Dimana dia nyaman? Kalau dia nyaman sekolah di sini ya di sini, walaupun kemampuannya Di bawah ya. Jadi ada penyesuaian kekhususan ke KTP-nya gitu. Kalau itu kan nanti sudah diapakan nanti kan anak tersebut sudah tes tes diagnosis awal, teridentifikasi dia bahwa dia berkebutuhan khusus gitu. Nah jadi ya itu kerjasama kita dengan orang tua lagi ya. Kalau orang tua keberatan membawa anaknya ya kita pihak sekolah lagi yang membawa anak tersebut ke psikolog. Jadi kita mendapatkan surat dari psikolog itu yang kita masukkan nanti ke Dapudi, sehingga pas untuk AMBK dia tidak diikutkan. Nah, itu harapan kita. Nah, selain didaftarkan itu akhirnya itu muaranya nanti itu kalau kita melaporkan, kita memasukkan data tersebut ke Dapudi dengan mendapatkan surat dari psikolog bahwa anak tersebut termasuk anak inklusif itu muara akhirnya. Tapi kalau untuk awal itu ya kita menerima siswa tersebut untuk dia mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini ya Bu ya, bisa diambil hikmahnya atau kesimpulannya, siswa tadi diberikan hak yang sama dengan guru, dengan teman yang lainnya, dengan catatan guru kita di sekolah ini memberikan perhatian yang agak penuh ya, memberikan perhatian penuh kepada anak. dan lagi setelah itu mungkin tadi yaitu pemberian KKM mungkin dibedakan KKM ya. bedakan ya, Iya, ujian KTP-nya juga dibedakan. dibedakan, soal-soal yang diberikan akan dibedakan nanti khusus buat dia. Ini memang dilema, banyak sekolah yang banyak dilemanya seperti ini Bu. Karena memang ya dilema etika sedikit berjuta orang. Iya. Dilema etika yang banyak. Ya, memang orang tuanya ndak ingin anaknya dikatakan anak yang luar biasa. Iya, biasa. Orang tua belum siap namun Betul. Karena lebih baik kan di Iya, tempat yang Ya, di semestinya tempat semestinya. akan Tapi- tergali kemampuan anak di Iya. situ. Iya. Nah, itu Iya. dari hikmah apa yang dapat diambil kan untuk menghadapi masalah dilematika. Semoga kami nanti bisa ngambil pembelajaran juga dari Iya. wawancara yang kami lakukan dan bisalah meniru
rupanya di sekolah PKN. Ya, Bu Neng. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Kami telah mendapat pelajaran dari Ibu bagaimana menanggapi permasalahan dilema yang ada di sekolah Ibu. Jadi kami bisa juga jadi pelajaran buat kami nantinya sebagai guru CGP. Sekurang-kurangnya buat kami yang menjadi pemimpin di dalam kelas kami sendiri masing-masing. Semoga kami ada manfaatnya buat kami semuanya dalam wawancara itu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Dan mohon doanya Bu, nanti Iya. kami juga lulus di CGP ini dengan nilai yang baik. Ya, Kami semoga belum tahu sukses. dukungan dari Ibu juga. Terima kasih banyak Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih ya Bu.